Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Halo pendengar dan penonton podcastnya Vertizon TV. Sekarang barengan sama saya Ella Arlika yang tiba-tiba ada di Vertizon TV Podcast. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, dan seperti biasa Vertizon TV selalu punya program dan cerita-cerita soal agama. Jadi sekarang kita akan ada di sini untuk ngobrolin sesuatu yang lagi happening, yang lagi seru untuk diobrolin dan bisa menambah wawasan teman-teman Vertizon Podcast semuanya. Nah, sekarang kita punya tema yang seru, tapi sebenarnya saya pengen ngajakin ngobrol dulu narasumber saya gitu. Selamat sore, pagi, siang, malam. Pak Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ella Arlika. Selamat apa saja ya, pagi boleh, siang boleh, sore boleh, malam boleh, senja boleh, dini hari ya monggo. Yang penting kita nikmati Vertizon Podcast ini dengan bahagia tentunya. Pak Ustadz, Yuk. kita pengen ngobrolin sesuatu yang sekarang masih juga masih jadi bikin sesuatu yang deg-degan buat kita. Soal COVID-19. Soal COVID-19 yang memang sekarang masih ada gitu, walaupun mungkin sekarang udah sedikit berkurang, sudah gak sekencang kemarin gitu ya. Tapi ada banyak rumor-rumor yang terjadi ketika COVID-19 ini. Rumornya adalah sesuai dengan tema kita sore hari ini, sesuai dengan tema kita kali ini adalah COVID-19 konspirasi atau introspeksi. Nah, kira-kira gimana nih Pak Ustadz? Ya, pasti akan ada dua, dan sekarang sudah ngetren dua kubu ini. Satu kubu adalah orang konspirasi yang mengatakan bahwa Anda hanya ditakut-takuti, Anda hanya dibujuk oleh sosial media dengan bombastis berita yang luar biasa, sehingga Anda nggak kemana-mana. Ini akan menjadi sebuah hal yang nanti diambil keuntungan oleh sebagian orang, kemudian Anda akan menjadi miskin selamanya, bla 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 bla. Satu pihak itu adalah orang yang kemudian Anda harus aware, ini nggak main-main, datanya sekian, ini kalau Anda nggak manut akan begini gitu kan. Sehingga masyarakat saat ini menjadi bingung, menjadi pusing, menjadi siapa yang bisa dipercaya, data mana yang valid. Nah, saya Ustadz Munif Tauhid ini menganjurkan untuk paling aman data yang dipakai adalah data dari Quran dan hadis saja lah. Kalau data-data dari itu semua benar, dia diteliti, dia diriset, dia buy dari apa ya, mungkin dikatakanlah data primer, data A1, mungkin bahasa intelijennya begitu. Yes, A1. Cuma persoalannya takdir Allah itu kita nggak tahu A1-nya kayak apa gitu kan. Oke, kalau Pak Ustadz tadi bilangnya kan data dari Quran. Kalau data-data yang lainnya kita bisa dapat di media sosial, di koran, di TV, semua kita bisa dapetin. Data dari Quran itu gimana maksudnya Pak Ustadz? Data dari Quran itu begini. Jadi pertama, Allah itu memberikan sebuah takdir itu yang sangat-sangat bisa diterima manusia. Kita lihat di Al-Baqarah ayat-ayat terakhir yang sangat populer, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah nggak bakal ngasih beban yang manusia itu nggak mungkin. Jadi artinya ketika ada COVID-19 di seluruh dunia, nanti ada COVID berapapun namanya, itu selalu saja ada yang selamat, selalu saja ada hikmah yang bisa diambil. Jadi Allah itu nggak akan menghabiskan semua hamba makhluk-makhluknya mati kabeh, ya enggak. Jadi kita lihat kan, pasti ada yang survive, yang berhasil gitu kan. Walaupun juga ada korbannya. Dan korbannya pun kalau kita bicara hadis kan jelas, ketika ada peristiwa wabah taun gitu kan, itu hadisnya sangat sahih sekali, sangat clear, sangat valid bahwa ketika ada wabah kamu jangan masuk ke wilayah yang ada wabahnya, yang kamu di dalam wabah kamu jangan keluar. Ternyata baik nggak masuk, baik nggak keluar itu sama-sama nggak enaknya. Yang terlockdown yang nggak enak, yang nggak terlockdown yang nggak enak, dia nggak bisa ketemu keluarga karena mungkin dia kerja di luar negeri, nggak bisa masuk Indonesia. Yang di dalam rumah nggak bisa keluar juga nggak enak semua. Dan ada yang meninggal dunia kan. Nah ternyata dalam hadis dikatakan itu bahwa kalau kamu mati, meninggal ketika wabah itu, kamu syahid. Dan kalau kamu tetap hidup, kamu pun dapat pahala seperti yang mati syahid. Keren kan? Jadi Allah menghargainya, yang mati juga syahid, yang hidup tetap syahid juga. Karena ada istiqomah untuk bertahan di situ ya Pak Ustadz. Ya, kalau bicara hadisnya kan begitu. Nah, kemudian jadi jelas ya kalau kita bicara hadis, jadi ini sebetulnya peristiwa ini kan peristiwa yang berulang. Kalau kita lihat ya, wabah itu selalu ada di setiap zaman, setiap era, itu kan ada wabahnya macam-macam. Ya. Nah, oleh karena itu sekarang gimana yang terbaik? Apakah kita percaya itu konspirasi? Boleh nggak percaya? Boleh. Percaya boleh, yakin jangan.
Kenapa Pak Ustadz? Nah, kalau karena ada yang banyak di media itu bilangnya ini permainan karena ada uang di dalamnya gitu. Jadi dibikin virusnya lalu nanti tiba-tiba jualan tuh antivirusnya gitu. Emang virusnya di-create oleh orang-orang tertentu untuk supaya mendapat keuntungan lebih besar. Apalagi ini urusannya kan dunia yang kena Covid gak cuman satu Indonesia aja, gak cuman Amerika aja, tapi sedunia. Bayangin jualan obat segitu banyak. Pertanyaan saya yang dituduh negara mana sekarang? Kalau yang dituduh mohon maaf Cina misalnya. Nah, kenapa Cina kemudian tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Dia juga kena musibah itu dan dia juga terimbas. Kalau yang dituduh Amerika, katanya Amerika yang membawa ke situ misalnya. Sekarang banyak juga. Amerika juga kena juga banyak gitu kan. Nah, sekarang yang mana yang sebetulnya benar gitu kan? Ya, kalau kita ada data, yang terpenting adalah tabayun. Nah, cara tabayunnya semampu kita. Nah, kita harus belajar dari simbah-simbah itu ya. Simbah-simbah itu malah nggak mikir panjang. Ora oleh metu ya le, ora oleh ya wis nggak usah keluar. Selesai. Ora oleh jajan ya le, ora oleh mbah ya wis rasa jajan. Selesai. Jadi dia sebetulnya jadi orang yang simpel. Kalau kita terlalu mikir COVID-19, terlalu dalam mikirnya, kita malah nggak ngapa-ngapain loh. Ya nggak kerja, nggak amal soleh, nggak ngibadah, mengisine akhirnya kita menjadi orang yang fokusnya itu hanya apa? Pencari data, searching setiap hari, membandingi data, yang baru mana, lebih baru, yang valid mana, lebih valid. Akhirnya Anda menjadi orang yang bingung sendiri dengan data-data itu. Karena apa? Karena ingat, peristiwa itu harus diambil hikmahnya, bukan diambil masalahnya. Kalau diambil masalahnya nggak rampung-rampung gitu kan. Nah, data misalnya kita ambil contoh, data yang terbaru saat ini Indonesia ranking 2. Per hari kemarin, hari Ahad itu ranking 2. Di seluruh Asia Tenggara untuk jumlah penderita positifnya. Wow. Nomor 1 Singapura. Tapi yang menarik Singapura itu adalah nomor 1 untuk yang safety. Artinya dia nomor 1 yang selamat paling banyak itu adalah Singapura. Dan Indonesia yang paling tidak selamat itu nomor 2 juga gitu kan Mas. Nomor 1 yang nggak selamat banyak. Artinya yang jumlah yang meninggalnya banyak itu Indonesia. Tapi masalah umur, masalah takdir itu sekali lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi beginilah. Kalau kita bicara setiap mati pasti kena Covid, ya enggak. Jadi kita itu kadang-kadang mohon maaf agak sedikit lebay ya. Makanya kita sebagai orang yang beriman itu harus punya guts, harus punya pedoman. Kalau ada sebuah peristiwa itu yang dilakukan adalah tenang dulu. Karena apa? Karena mati itu di tangan Allah, bukan di tangan COVID-19. Itu yang pertama. Nah, kita diberikan oleh Allah ikhtiar, hak untuk berikhtiar agar nggak cepat mati. Semua orang itu takut mati cepat itu takut. Kenapa? Karena tahu amalnya masih kurang. Coba kalau disurvei, kenapa kamu takut mati? Cuma satu, merasa kurang amal. Berarti yakin tuh sebetulnya ada siksa kubur, yakin loh dia. Yakin besok ada di akhirat hari pembalasan itu yakin. Kalau itu ya nggak yakin nggak ada, saya kira mereka nggak usah takut mati. Tapi karena yakin ada, mereka takut. Jadi indikasi orang kemudian pakai masker, kemudian orang menjaga jarak, kemudian orang cuci tangan, kemudian orang melakukan olahraga, kemudian bagaimana tubuhnya bisa menjadi kebal, artinya lebih dengan lebih imun naik, gitu kan. Itu berarti dia percaya akan hari akhir, percaya dengan kematian, siksa kubur dan lain-lain. Itu bagus menurut saya. Nah, yang nggak bagus adalah kita hanya melakukan tindakan itu tok untuk dunia, tidak untuk akhirat. Nah, itu masalahnya. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana kita menghadapi data yang sekarang beredar, konspirasi atau introspeksi, kita ambil. Nah, kalau menurut saya dua-duanya harus kita pakai. Itu paling aman. Kita kalau mau pakai konspirasi boleh. Kenapa? Kita jangan sampai jadi orang yang terlalu ketakutan yang berlebihan. Sehingga kita nggak ngapa-ngapain. Itu kalau kita mengambil data dari konspirasi. Jadi konspirasi ini kita iakan aja. Kita ambil hikmahnya gimana? Oh, ini cuma konspirasi kok. Berarti ini pasti akan ada settingan, nanti ada obatnya, settingannya nanti akan begini-begini. Kita jadi lebih berhati-hati gitu ya. Terus gimana? Berarti saya harus mengambil keuntungan sebagaimana orang-orang konspirasi ini mau mengambil keuntungan. Saya juga mau mengambil keuntungan dong. Gitu aja. Enak kan? Jadi kita jangan dengan konspirasi itu malah kemudian rasa nganggo masker, enggak usah pakai masker, itu bahaya. Jadi kalau kita salah menelan informasi tentang konspirasi COVID-19, yang terjadi adalah kita nggak aware. Siapa korbannya? Diri kita sendiri, anak istri, saudara, tetangga, siapapun yang dekat dengan kita bisa jadi korban. Kalau Anda merasa yakin konspirasi 100%, berani nggak tanpa masker? Berani nggak Anda berkerumun? Berani nggak Anda kemudian aku nggak peduli? Aku akan mana? Yang COVID mana? Mau tak peluk sekarang? Coba, berani nggak? Sini, berani nggak? Ludahin aku. Iya gitu kan. Coba. Jangan dong. Kan nggak berani kan? Berarti kan kalau Anda yakin konspirasi 100% loh ya. Tapi kalau Anda yakin bahwa introspeksi juga 1% itu juga bahaya. Artinya ketika Anda yakin data-data dari pemerintah sangat diyakini dengan valid gitu kan, mau naik terus ya, itu gimana ini?
kita nggak boleh gini, nggak boleh gini. Anda terlalu yakin juga dengan itu ya bahaya. Bahayanya apa? Anda nggak bergerak ngapa-ngapain. Iya. Misalnya, ayo Pak, kapan jualan? Ya nunggu, belum dibuka ini anunya sama pemerintah. Nah pemerintah sini bukanya juga bingung kapan gitu kan. Karena dia evaluasinya by masyarakat. Masyarakat nunggu pemerintah, pemerintah nunggu masyarakat. Saling tunggu nggak akan selesai masalahnya. Jadi kalau Anda penggemar daripada data introspeksi dari pemerintah, dari lembaga-lembaga yang bonafit, itu monggo. Ambil hikmahnya apa? Hikmahnya adalah bahwa pemerintah menyiapkan segala sesuatu, berarti besok akan ada bukanya, ada tutupnya, akan ada macam-macamnya gitu kan. Nah kalau saya ditanya kemarin, ada yang tanya, saya lupa namanya siapa, Ustadz kira-kira kapan akan berakhir COVID-19 ini? Oh kalau saya lihat aja besok filmnya James Bond kira-kira kapan meluncurnya. Karena kalau film itu udah dirilis berarti mereka udah yakin dengan risetnya. Bisa dibuka dan bisa nonton ke bioskop Ustadz ya. Kan gitu. Kalau saya sederhana gitu kan. Artinya apa? Serahkan pada ahlinya. Gitu loh. Ahlinya kan sudah ada. Tim risetnya ada, kemudian dan sebagainya ada. Jadi kita percaya aja deh. Mereka kan kalau kita nggak percaya, kasihan juga Mas Andi Antoni yang sudah mengkolek bantuan dari Muslim United, dari Mualaf Center macam-macam, udah ngasih hazmat, udah ngasih ini gratis kemana-mana, sampai PMI aja disumbang sama beliau gitu kan. Loh, artinya apa? Terus ini kita wah itu nggak ada apa-apanya Mas Andi kan ya nggak usah seperti itu. Mau kenyataannya kita punya teman yang kemudian juga bekerja jadi perawat. Saya ini juga pengurus PMI di Kota Yogyakarta ya. Kita juga tahu data-data bagaimana teman-teman yang di lapangan, misalnya dia hampir setiap hari mengambil jenazah juga, atau hampir setiap hari berhadapan juga dengan menggunakan APD. Nyatanya mereka pakai APD juga kan. Alhamdulillah loh, dengan adanya COVID-19 ini APD menjadi laris, masker menjadi laris, semua alat-alat obat-obatan laris. Yang tadinya nggak punya tensi, tadinya nggak punya untuk alat face shield, kemudian untuk suhu itu, ya termogan gitu kan, itu juga luar biasa kan. Jadi ini sebetulnya kita nggak usah terlalu direpotkan dengan ikut pro A atau pro B gitu kan, tapi kita belajar mengambil keuntungan dari semua peristiwa itu. Karena nggak ada manfaatnya kita menjelekkan salah satu. Karena dua-duanya punya follower, punya pengikut, dan dua-duanya punya data. Nah, data dua-duanya ini buatan manusia. Namanya manusia terbatas. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itulah yang membuat takdir. Jadi mau COVID mau selesai kapan, berhenti kapan, itu nanti Allah yang punya kuasa. Kalau ini ada yang bisa mengendalikan dan menghentikan COVID, coba saya mau tanya, ada nggak bisa menghentikan berhenti sekarang? Ya nggak bisa kan? Makanya kemudian kita harus yakin kepada Allah bahwa Allah itu kalau udah berkehendak kun fayakun, selesai. Akan dibikin sama Allah. Saudi Arabia loh kalau kita lihat. Saudi itu kurang apa? Kan tinggal orang-orang Saudi berdoa di multazam di Raudhah, hadisnya jelas. Barang siapa berdoa di multazam dalam Raudhah tidak tertolak. Ya Allah, angkat COVID sekarang ya Allah. Harusnya kan langsung makbul. Karena tempatnya kan mustajab. Ternyata bukan gitu cara kerja doa, gitu loh. Ini kan berarti seinsan itu juga. Iya, sama ketika sepak bola. Lihat ketika Piala Dunia. Harusnya tim mana yang paling bagus? Ya, timnya Saudi no. Ya dia bisa doa di multazam, bahkan dia izin sama Raja Salman, saya masuk ke dalam Ka'bah. Dia menang di mana-mana. Iya kan gitu, enggak juga kan? Enak ya. Lah, kita makanya maka ada istilah mikir tanpa zikir. Jadi mikir tapi tanpa zikir itu namanya kafir. Tapi kalau zikir tanpa mikir namanya kentir. Ya, kentir itu gila maksudnya. Jadi orang itu kalau zikir tanpa mikir itu kentir. Tapi orang yang mikir tanpa zikir itu kafir namanya. Maka kita agar aman itu ya zikir, ya mikir. Zikir itu berarti hubungan kepada Allahnya dikuatin. Mikir artinya data-datanya divalidin. Jadi dua-duanya nyambung. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi lihat data pemerintah yang enggak mesengut, lihat data dari teman-teman yang mengatakan konspirasi, ya tenang. Dia bisa mengolah dengan baik, akhirnya apa? Akhirnya dia jalan, gitu loh. Nah, makanya kalau kita lihat seperti ini, saya ada 5 hal Mbak Ella yang bisa kita pakai untuk menjabatan ini. Pertama adalah kalau ada takdir, ada peristiwa, kita harus menerima, maka tawakal. Apa dasar hukumnya? Wa ma yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal, pasrah kepada Allah, Allah akan mencukupkan. Ini janjinya Allah, enggak main-main. Tawakal yang pertama. Jadi tawakal itu artinya apa? Ya wis pancen kudu kena COVID-19 negarane awake dhewe karo negara-negara liyane. Ya wis pancen ndak boleh mudik dulu misalnya, ndak boleh ini dulu, harus begini dulu keadaannya. Ya wis namanya tawakal. Kalau kemudian gimana ini? Wah, itu namanya. Makanya saya mohon maaf ya kalau ada orang yang kemudian di lockdown ngamuk gitu kan. Itu sebetulnya nggak tawakal dia.
nggak tawakal. Tawakal aja, menerima saja. Toh nanti akhirnya akan ada hikmahnya. Nomor satu tawakal dulu lah. Jadi ketika kita punya peristiwa, ada orang yang kena musibah dalam artian mungkin di rumah tangganya, di keluarganya, di pekerjaannya, di apa saja, itu pertama tawakal dulu, menerima dulu. Barang siapa tidak bisa menerima takdirku, kata Allah dalam hadis qudsi, metu sama dunia aku. Aneng di harapan. Jadi Mars mungkin ke matahari mungkin ya. Jadi Allah itu sudah panas. Allah sudah ngancam dalam hadis qudsi itu. Kalau kamu urus, keluar kamu dari dunia aku. Kalau memang kamu, dan jangan jadikan aku sebagai Tuhan. Nah, terus ngaku Tuhan sopo, nah Gusti Allah kan tidak ada. Makanya kalau ada takdir, tawakal dulu. Terima dulu walaupun pahit. Kedua, kalau sudah tawakal, maka langkah yang kedua adalah melakukan namanya ikhtiar. Nah, kalau sudah tawakal itu ikhtiar. Ikhtiar itu berarti kita kemudian mau bangkit, rebound. Artinya kita bangkit kembali. Kemarin yang teman-teman pariwisata sekarang mulai ada rebound, teman-teman pebisnis mulai ada rebound, yang jualan kuliner juga mulai rebound. Rebound itu artinya bisa rebound new normal ataupun ya seperti yang dulu, tapi kebanyakan new normal. Maksudnya new normal adalah dia dengan online, dia dengan seperti itu. Jadi ada ikhtiarnya. Beradaptasi dengan keadaan. Jadi nomor satu dia tawakal dulu. Nomor dua memang ada ikhtiar. Ikhtiar itu berarti apa? Ya wes wayahe kita kemudian oleh Allah dipepet untuk survive. Mungkin nggak bisa di bidang A, pindah bidang B, bidang C. Ingat ya, semua sama pusingnya. Mau pengusaha yang kaya raya, asetnya nggak terbatas, sekarang sudah sampai T, sampai pengusaha yang nggak punya usaha karena sudah tutup, itu sama kok perasaannya sekarang. Sama-sama pusing kok. Coba sama tanya, pengusaha mana yang sekarang nggak pusing kemudian saya merasa tetap tenang, bahagia? Enggak, tetap mereka pucet gitu kan? Iya pasti. Kalau orang yang miskin, wes kan biar pucet biasa ya, ya kan? Ini ada apa ya? Iya gitu kan? Oh gitu. Wes tahu. Wes kerap ya kan? Dia nggak bingung kan? Jadi hasilnya nanti sama kok. Allah itu adil. Mau yang uangnya nggak ada serinya sama nggak punya uang itu sama Allah dibikin adil. Ini sebetulnya salah satu cara Allah mendidik manusia agar bahwa yuk, kalau aku ingin memaksa kalian sama itu bisa. Aku memaksa kalian untuk kemudian satu level itu bisa, kata Allah. Makanya, dan uang seberapapun di saat seperti ini bisa nggak nolong juga ya Pak Ustadz. Sekaya apapun gitu. Minimal ya nggak tertolong perasaan Anda. Sampai kapan ya? Sama ketika kena COVID-nya gitu ya. Sekaya apapun juga tidak bisa diapa-apakan ketika emang sudah takdirnya gitu ya Pak Ustadz. Ya, jadi itu ikhtiar ya. Jadi pertama tawakal, kedua ikhtiar. Yang ketiga, kalau kita menerima sebuah persoalan itu mau ndak mau gabungan dengan ini, nomor 3 adalah wasta'inu bisabri washolah. Jadi minta tolong sama Allah dengan sabar dan sholat. Nah, kita yang sering lupa tawakalnya bis pasrah, oke? Ikhtiarnya gimana nih? Saya harus bikin terobosan. Ya bagus, tapi dia nggak mau sabar dan sholat. Itu nanti balik lagi, feedback lagi, kemudian gila lagi, sama aja. Maka kenapa perlu sabar dan sholat itu juga gitu Pak Ustadz? Jadi, setelah berikhtiar gitu, jatuhnya kan ketika emang aku ikhtiar tapi harus sabar dan sholat. Sabar berarti gimana ya, melakukan sesuatu tapi menunggu. Nah begini, itu gimana? Itu kan sama orang nikah. Orang nikah itu kan ada yang cepat, ada yang lambat. Itu nggak bisa disalahin karena Allah yang punya takdir. Artinya yang cepat belum tentu bahagia, yang lambat belum tentu juga bahagia. Artinya tergantung bagaimana dia menyikapinya. Nah, sabar yang dimaksud di sini adalah kan dia sudah tawakal, udah bener ya, ikhtiar. Ikhtiar kan belum mesti berhasil. Maka perlu ada sabarnya lah. Sabar baru sekian, lah ordernya baru sedikit gitu kan. Viewernya baru sedikit, subscribernya baru sedikit. Itu namanya sabar. Subscribe gitu kan. Kemudian wasta'inu bisabri wa sholat, dan sholat. Kenapa? Karena kalau kita tawakal, kemudian kita ikhtiar, kita sabar, neng ora sholat, no, itu nggak ada apa-apanya ketika zong ya Pak Ustadz. Zong. Jadi harus dengan sholat. Dan sholat ini ternyata pekerjaan yang paling membuat orang menjadi sabar. Maka dipastikan kalau ada orang nggak sabaran, pasti sholatnya nggak beres. Termasuk orang-orang yang cepat keluar ketika melakukan hubungan, mesti sholatnya juga nggak beres itu. Wow. Iya, karena kecepatan toh, jadi malah cepat kabeh gitu kan. Maka sebetulnya mohon maaf ini agak sedikit menyimpang ke seksualitas. Tapi itu pengaruh, karena apa? Sholat itu ternyata ritme. Ada orang tuh kebanyakan sholat itu nggak bisa menikmati dengan tenang kan, Allahu Akbar, santai. Ada orang kan sholat mikirnya meeting, sholat mikirnya omset, sholat mikirnya usaha apa gitu kan, itu jadi masalah. Makanya setan itu selalu mengganggu bagaimana agar orang itu nggak sholat khusyuk. Nah ini tema lain ya, nanti tenang. Nanti kita bahas di kesempatan lain. Jadi kenapa? Karena orang sholat itu menurut setan itu belum tentu berhasil. Makanya setan tahu persis begitu orang, ya aku mulai
minggu depan, mulai hari ini, mulai besok aku sholat. Setan masih tersenyum dia. Tak coba lihat. gue masih punya senjata. Senjatanya apa? Enak, ya, makanya begitu dia sholat Allahu Akbar langsung kelihatan ide-idenya muncul. Wah, berarti kalau aku mau punya ide, mau punya gagasan, mau cari kunci yang hilang, mau apa itu sholat dulu. Itu di sini akan muncul. Nah, dan itu dibuat sama setan biar apa? Biar dia nggak konsentrasi kepada Allah. Sehingga sholat itu kan komunikasi pada Allah. Bagaimana bisa orang sholat kemudian mikir kunci? Ya, dia nggak komunikasi. Dia lupa kalau ini sedang komunikasi kan? Iya. Ya sama kan ketika Anda. Nah makanya. Sama kayak kita ngobrol, tapi kita mainan handphone ya, main sama orang gitu ya. Gitu ya. Jadi makanya ketika di COVID-19 ini kita di rumah, di lockdown, istilahnya kalau pegawai dia di rumah. Work from home itu kan artinya mohon maaf ya kalau kita bicara hasil work from home itu ya kok dari jam 7 atau setengah 8 sampai dengan pulang itu di depan ya enggak toh. Work from home itu ya pas ada meeting, pas ada oke, online, tapi begitu sudah nggak online kan dia nggak ngapa-ngapain. Nah nggak ngapa-ngapain ini isinya sholat duha 12 rakaat, sholat hajat, sholat tobat, sholat tasbih, wirid, dzikir, ngaji, puasa, kemudian darus gitu kan, yang tadinya tiap 1 tahun aja belum tentu khatam, sekarang sebulan khatam sekali. Wah keren. Itulah kemudian wasta'inu bisabri washolah. Dari situ Anda tinggal nunggu nih, udah 3 ya. Nah, tinggal nunggu ikhtiar, tawakal, sholat sabar. Dua lagi. Nah, tinggal yang selanjutnya ini kadang ketiga-tiganya dilakukan Anda masih mandek. Nah, yang ketiga ini, yang keempat ini adalah silaturahmi. Nah, di saat seperti ini Anda kita kan nggak bisa Pak Ustadz. Nah, saya mau bilang ketika Anda seperti ini silaturahminya adalah by online. Maka kemudian Anda seorang trainer, kalau Anda cuma diam nggak mau ngasih training via online, Anda juga selesai. Makanya sekarang semuanya sudah online, dan oleh karena itu silaturahmi itu penting karena saling mengecek. Piye bisnismu, hotelmu, warungmu piye? Oh, sudah podo. Wah ya, akhirnya muncul kebahagiaan. Oh, berarti kita sama ya. Terus ini baiknya gimana? Akhirnya muncul beli tetangga sendiri, beli teman sendiri, beli. Akhirnya mereka berdaya dari mereka sendiri. Maka silaturahmi. Maka ketika ada peristiwa yang tidak enak menimpa kita boleh langkah 1, 2, 3 itu langkah internal ya. Sholat kemudian minta tolong sama dengan sahabat dan sholat, tawakal, ribon itu atau ikhtiar itu kan internal, Mbak. Nah, silaturahmi itu sudah mulai eksternal. Dia sudah mulai connect dengan dunia. Oh, ternyata dunia tidak selebar daun kelor. Kemudian kita ternyata temannya banyak. Akhirnya mereka muncul silaturahmi, muncul konsorsium, muncul ini ide dan gagasan. Oh, begini. Akhirnya mereka ada. Maka silaturahmi ini penting. Nah, ini langkah yang keempat adalah silaturahmi. Jadi ketika ada situasi Covid seperti ini, silaturahmi itu berarti kan tanya, bener Bo di sana nambah positifnya, bener ya di sana PSBB, bener ya zona merah, bener ya itu dicek. Oh silaturahmi, oh iya di sini, oh terus gimana itu? Nah silaturahmi ini penting. Karena apa? Silaturahmi ini juga nanti, makanya bisnis yang paling keren di situasi seperti ini bisnis silaturahmi. Logistik itu kan silaturahmi, menghubungkan antara customer dengan produsen itu kan silaturahmi ya. Iya. Maka orang yang sangat mengamalkan hadis dan Quran sekarang itu ya orang-orang yang ngeterke paket kayak gitu loh. Itu loh ya kan dia mengkonekkan kan silaturahminya kan orang jadi connect dengan dia. Dikonekkan sama dia kan. Akhirnya silaturahmi antara .com satu dengan .com lain. Kemudian kan dengan orang-orang yang real seperti itu. Nah, itu ya. Nah, yang terakhir kalau ketika kita ditimpa sebuah wabah atau sebuah masalah, ternyata ada jurus pamungkas, Mbak Ella. Jurus pamungkasnya namanya sedekah. Nah ini orang yang, makanya kemarin ketika Anda lockdown, karepnya Gusti Allah itu insya Allah adalah Anda cek lemari Anda. Berapa banyak hijabnya, kudungnya, bajunya, sajadahnya, sarungnya, sepatunya, pecisnya, kemudian sandalnya, pancinya, gelasnya, apanya banyak sekali kan? Coba. Jadi malu, boleh saya keluar? Loh, artinya selama ini ternyata ketika kita nggak di lockdown, nggak di rumah, akhirnya nggak pernah bersih-bersih, nggak pernah cek-cek semua. Ternyata ada yang sudah expired masih dipakai. Ternyata ada yang dari dulu kado pernikahan sampai hari ini belum digunakan. Ternyata ada baju-baju yang dibeli tapi belum pernah dipakai. Ternyata jumlahnya sangat luar biasa. Sampai ada loh orang itu yang sudah membongkar dapat 2 kardus masih ada lagi, 3 kardus masih ada lagi. Ternyata itulah rumah kita itu mirip kayak rumahnya siapa itu yang selalu nggak pernah habis-habisnya. Jadi ada aja. Rumah kita jangan-jangan adalah pusat dari Gober. Ya mungkin ya. Bukan ya? Nggak tahu siapa namanya.
Jangan sampai rumah kita itu menjadi rumah yang bisa membuat kita masuk neraka hanya gara-gara kelebihan barang. Karena itu akan dihisap ya Pak Oh Ustadz iya, ya. bayangkan setiap tambah satu barang itu dihisap. Anda coba dicek, check up. Coba di stock of name kalau istilahnya di toko-toko itu. Coba dicek barangnya berapa sekarang. Sekarang mohon maaf bapak-bapak, jumlah kemejanya berapa, jumlah celananya berapa. Kalau bapak-bapak saya yakin insya Allah bapak-bapak masih lebih aman daripada ibu-ibu. Karena bapak-bapak itu kadang-kadang kemana-mana tasnya aja cuma satu kan. Kalau ibu-ibu ada tas kerja, tas belanja, tas arisan, tas pengajian, tas piknik. Itu tasnya banyak sekali. Coba bapak-bapak semuanya cuma tas kresek gitu Mas Andi ya. Jadi tasnya cuma satu aja gitu kan. Jadi mohon maaf sekali. Masuk berapa tasnya ya? Tasnya juga nggak banyak gitu kan. Saya nggak banyak kok. Oh ya nggak banyak cuma satu lemari. Lah makanya. Iya. Itu bisa kita sedekahkan apalagi untuk saat ini ada beberapa orang yang memang membutuhkan lebih ya. Allah memaksa kita, rumah kita itu yang tadinya sebetulnya kan sangat bagus, cuma sumpah karena terlalu banyak barang. Jujur aja, piringnya dan semuanya itu coba dicek semuanya. Ada loh yang orang beli setiap ada orang datang beli, nggak pernah dipakai ada. Rice cooker punya ini, punya apa yang untuk presto punya ini semuanya punya, nggak pernah masak, cuma pakainya ojek online aja. Tapi dia alat masaknya kayak chef aja lah. Kalau pamer ya, ini bagus sekali, tapi yang masak orang lain gitu kan, dia nggak pernah masak ya. Makanya sekarang ayo dengan adanya wabah ini sudahlah, harta kita ini sudah mulai harus disedekahkan lebih banyak lagi, tidak hanya dalam berupa uang cash ya, tapi berupa barang-barang juga boleh ya. Maka berbagilah saat ini untuk segera dikeluarkan sebanyak-banyaknya. Maka insya Allah nanti ini rumusnya justru malah Allah akan mengangkat wabah, mengangkat penyakit, mengangkat bala itu dengan sedekah. Sedekah itu tidak pernah mendahului bala. Artinya ketika kita anggaplah bala ini, COVID ini bala. Nah itu cepat menimpa kita karena sedekah kita terlalu lambat. Nah sekarang kita masih ada kesempatan, masih hidup kan, coba sedekahkan lebih banyak lagi dengan banyak cara. Ya kalau ala Mas Andi dengan timnya ya sedekah masker, ya sedekah asmat, sedekah dan sebagainya itu. Dan sekarang kalau sudah ada sedekah-sedekah yang modelnya kayak gitu, coba sedekah yang lain, misalnya makannya mereka, gitu kan. Kayak misalnya di komplek-komplek atau di beberapa tempat ada yang silahkan ambil sebutuhnya gitu ya, kebutuhan sehari-hari yang dibagikan di antar warga gitu. Mungkin ada tetangganya yang berkekurangan, itu juga salah satu bentuk sedekah yang sederhana ya Pak Ustadz ya. Betul. Jadi insya Allah dengan 5 langkah itu tadi kita tidak termasuk orang yang bingungan ya terhadap informasi kan. Jangan kaget nanti suatu saat jangan kaget, kan ada gelombang kedua, gelombang ketiga. Tanpa gelombang ya nggak apa-apa, saya siap insya Allah gitu kan. Karena gimana? Lah semuanya kan harus dihadapi kan. Iya betul. Kalau misalnya ada data kemudian menunjukkan ini gelombang ini nggak akan selesai 2 kali loh, akan terjadi 100 kali. Kira-kira Anda tetap akan bergerak atau diam aja? Kan gitu kan. Nah, apakah data itu jangan sampai membuat Anda hidupnya cemas. Maka baca Quran lebih menenteramkan saat ini daripada baca Quran. Walaupun Quran penting tapi Quran jauh lebih penting. Nah, disinilah kita kemudian harus merapat mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya di sana kok. Ketika Anda sudah merapat mendekat, ingat, ketika orang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan punya salah satu jurus yang kemudian membuat 2 yang dahsyat. Jurusnya ya tadi ada beberapa tadi. Nah, dasarnya itu ada apa? Ternyata orang kalau dekat dengan Allah itu karunianya insya Allah punya 2 hal Mbak Ella. La takhaf wa la tahzan. Enggak cemas, enggak takut, enggak khawatir, enggak bingung. Dia akan tenang. Kenapa? Dia tahu ini ada akhirnya. Dia tahu ini ada endingnya. Dia tahu ini ada obatnya. Dia tahu ini ada takdirnya. Dia tahu semuanya itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat, yang jenenge kiai-kiai, habib-habib, ulama, sing ampuh-ampuh kayak wali-wali kelasnya itu dikasih berita apa aja dia tenang kok. Mbah, benjing dirasa anteng-anteng. Ya ora apa-apa. Wah, jeng mundak kata anu minyake pelan barang sesuk niku enggak karu-karuan lho niku barang jarene sesuk kabeh bayar larang kabeh niku pripun Mbah Kiai ben. Kalau kita udah ke supermarket semua dibeli ya Pak Ustadz ya. Iya. Dia santai-santai aja dan ternyata Mbah Kiai ya urip wae nganti tuwa ora mati-mati mohon maaf ya. Dia matinya kan usianya panjang-panjang karena mereka enggak punya cemas. Dan saat ini kecemasan itulah yang membunuh kita. Kecemasan itulah yang membuat kita enggak pernah punya rezeki. Itu loh. Maka cemas panik itu harus dihilangkan. Nah, caranya cuma dengan agama, dengan amal soleh, dengan dekat dengan Allah, merapat kepada Allah. Kalau Anda merapat pada teman, merapat pada media, merapat pada sosmed, Anda bingung nanti. Karena mereka juga butuh gitu kan. Nah, merapatnya semakin bisa digoreng, semakin seru buat mereka untuk menggorengnya dari berita-berita itu. Merapatnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kalau ada apapun berita, apapun artikelnya, apapun share-sharannya, dia sudah siap dadanya, sudah lapang hatinya, dia nggak mudah terprovokasi.
nih lo, lihat lo sekarang gimana nih kalau begini nih, dia nggak bingung. Wah hati-hati, wah jadi ada yang mulai longgarkan dia ya siap, mengetatkan dia ya ready, nah gitu kan, itu seperti itu. Nah jadi nggak perlu khawatir, insya Allah setiap kunci, setiap gembok pasti ada kuncinya, setiap penyakit pasti ada obatnya, dan semuanya sementara, kehidupan ini juga sementara, COVID-19 sementara, bahagia sementara, susah juga sementara. Allah sedang mengajari kita semuanya untuk kita tahu bahwa yang abadi hanya Allah. Jadi cinta pun gak ada abadinya Mbak Ella. Ketika dia sudah meninggal dunia, cinta itu selesai. Walaupun nanti ditemukan lagi di surga. Dan surga itu abadi. Maka Anda yang saat ini sakit, itu tidak akan selamanya. Pasti ada sembuhnya. Meskipun sembuhnya dengan kematian. Itu juga sembuh. Nanti di surga juga akan ada kebahagiaan. Anda pun yang sehat, jangan gaya. Sehat juga bukan selama-lamanya. Walaupun Anda sekarang menjaga diri dengan baik, kalau jatahnya kena sakit ya, sakit aja. Jadi dunia itu ya kayak gitu, lahipun walahpun. Dunia itu permainan, dunia itu seperti istilahnya kalau orang bilang wong urip kuwi mampir ngombe. Itu benar. Walaupun ada ngombe, ada mangan dan sebagainya itu enggak masalah, tapi mampir. Kata-kata mampirnya kita pegang ya. Mampir, namanya mampir itu enggak lama. Berapa sih umur kita? Mohon maaf ya, sekarang kita hitung-hitungan, kalau kita 40 tinggal, kalau sampai 60 tinggal 20. Kalau 60 loh ya. Sekarang kan jarang yang 60, yang sudah 80 ke atas itu sudah stok lama itu. Ya, iya stok lama. Yang stok baru itu expirednya nggak sampai 80 rata-rata. Nah, cepet ya Pak ya. Anggaplah 60, kalau kita udah 40 tinggal 20. 20 itu cuma 20 kali lebaran. Cepet sekali. Ayo sudah. Kita jangan sekarang terlalu takut dengan berita, tapi kita banyak baca Quran, banyak amal soleh, sehingga biarlah Allah yang mengatur semuanya. Seru gitu banget nih. Apalagi sekarang kita punya banyak waktu untuk di rumah, jadi punya banyak waktu untuk introspeksi tadi, melakukan beberapa hal yang 5 tadi kita bisa lakukan gitu. Buat para pendengar podcast Vertizon TV ini, ayo sekarang gitu kita melakukan sesuatu yang positif dari sekarang, dan itu dekatkan diri kita ke agama. Wah ini seru banget ya Pak Ustadz ya. Ya, dan insya Allah obrolan kita akan rutin ya Mbak Ella ya. Kita akan nanti nggak tahu di mana, masih di sini atau pokoknya tunggu aja ya. Insya Allah kita akan ada rutin obrolan-obrolan seperti ini. Ya pokoknya kita ingin membuat sejuk tapi tetap membawa misi keagamaan yang jelas. Ya kita ingin mendamaikan, karena pada dasarnya manusia itu cuma berbeda pendapat karena berbeda kepentingan dan kebutuhan. Betul. Mohon maaf loh ya, jangan tersinggung ya. Ini memang begitu ya. Teman-teman yang mungkin ingin dengar kita kalau di radio kita juga ada, karena emang kita partner sudah cukup lama. Jadi bisa dengerin di Radio Jeronimo FM, itu ada Sasi Soma sana sini soal agama, ada saya Arlika dan juga Ustadz Munif Tauhid. Jadi bisa dengerin setiap Jumat sore jam 4. Kita selalu ada gitu untuk mengajak teman-teman ngobrol dan berbicara tentang sesuatu yang mungkin sekarang lagi tren atau yang lagi meresahkan atau apapun itu, kita akan bicarakan di Sasi Soma. Dan Sasi Soma juga sudah sangat sering disiarkan di Vertizon TV. Makasih Mas Andi ya, Vertizon TV ya. Luar biasa. Pokoknya kolaborasi ya. Bener. Bukan provokasi. Oke, berarti kita sudah nih Pak Ustadz. Kita ngobrolin COVID-19, konspirasi atau introspeksi. Oke, gak apa-apa kalau ada berita soal konspirasinya, tapi introspeksinya yang paling penting, karena punya banyak waktu lah kita sekarang untuk mendekatkan diri sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita dipaksa untuk di rumah aja gitu. Oke, saya pamitan Ella Arlika dan juga Pak Ustadz Munif Tauhid. Kita ketemu lagi mudah-mudahan di channel ini juga. Jangan lupa ya, itu ada itu. Nah, ya. Oke, pamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.